Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ke-6 dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsinya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mulai nomor 16 sampai dengan nomor 17. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya, oke? Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 16. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. MI Al-Mukarram akan melakukan kegiatan manasik haji untuk semua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sebanyak 60% siswa berada di atas kelas 2, 60% siswa berada di bawah kelas 4, dan 10% siswa berada di atas kelas 5. Jika jumlah siswa kelas 4 dan 5 adalah 174 orang, maka banyaknya kerikil minimal yang harus disiapkan sekolah untuk proses lempar jumroh adalah titik-titik butir. Jadi sini lempar jumroh ya, aduh ada salah ketik nih. Nah, untuk pembahasan nomor 16 ini seperti biasa akan kami paparkan semua di slide kali ini, tetapi akan kami jelaskan satu persatu. Perhatikan, informasi-informasi penting yang ada di soal nomor 16 ini sudah kami tuliskan kembali ke dalam tabel yang ada di sebelah kanan. Coba perhatikan mulai dari persamaan 1. Di persamaan 1 katanya informasinya semua siswa yang di atas kelas 2 itu adalah sebanyak 60%. Artinya di atas kelas 2 itu mulai dari kelas 3 ya. Berarti kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 seperti itu. Nah, kemudian untuk yang persamaan kedua kita dapat di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa banyaknya siswa di bawah kelas 4 itu adalah sebanyak 60% juga. Nah, artinya yang di bawah kelas 4 itu mulai dari kelas 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian informasi yang terakhir dari soal tadi itu adalah yang di atas kelas 5 itu adalah 10%. Jadi otomatis kalau dikatakan di atas kelas 5 itu berarti hanya ada kelas 6 saja. Jadi kelas 6 sudah fix adalah 10% dari total siswa gitu ya. Dari persamaan 1, 2, 3 ini, pertama yang harus kita lakukan adalah dari persamaan satunya. Dari persamaan satunya ini kan dikatakan yang di atas kelas 2 yaitu kelas 3, 4, 5, 6. Ketika kita punya semua siswanya adalah 100% mulai dari kelas 1 sampai 6, kemudian kita kurangkan dengan informasi di persamaan 1 yang 3, 4, 5, 6, otomatis kita akan peroleh yang seperti ini. 100% kita kurangkan dengan 60%, maka 40% ini adalah banyaknya siswa yang ada di kelas 1 dan 2. Jadi ini adalah persamaan keempat yang akan kita gunakan nanti. Kemudian dengan memperoleh persamaan keempat ini kita akan lakukan pengurangan kembali dari persamaan kedua dan persamaan keempat. Mana sih yang persamaan kedua? Persamaan kedua yang ini 1, 2, 3 itu kan 60%, sedangkan kita punya bahwa informasi untuk kelas 1 dan 2 itu adalah 40%. Otomatis kita sudah bisa memperoleh banyaknya siswa kelas 3 saja, yaitu dengan cara mengurangkan 60% dengan 40% yang merupakan siswa kelas 1 dan 2. Sehingga kita dapat banyaknya siswa kelas 3 itu adalah sebanyak 20% saja. Nah, kemudian setelah kita mempunyai informasi ini dengan memanfaatkan persamaan 1 yang mana persamaan 1 yang ini 3, 4, 5 adalah 60%, kemudian persamaan 3 adalah siswa kelas 6 itu adalah 10%, dan yang terakhir adalah siswa kelas 3-nya saja adalah 20%, maka kita sudah bisa memperoleh nilai banyaknya siswa yang ada di kelas 4 dan 5 saja. Jadi perhatikan untuk memperoleh kelas 4 dan 5 berarti kita kurangkan yang 60%, yang 3, 4, 5, yang ini 3, 4, 5, 6. Kan kita ketahui bahwa banyaknya itu adalah 60%, karena yang 3-nya ini adalah sebanyak 20%, sedangkan yang 6-nya ini adalah 10%, otomatis kan 60 kita kurangkan dengan 20% dengan kurangan lagi dengan 10%, maka kita akan memperoleh banyaknya siswa kelas 4 dan 5 saja adalah 30%. Paham ya? Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa banyaknya siswa di kelas 4 dan 5 adalah 30%, sedangkan informasi yang mengatakan bahwa banyaknya siswa kelas 4, 5 adalah 174 orang, maka kita sudah bisa memperoleh banyaknya total siswa dari kelas 1 sampai 6 dengan cara sebagai berikut. Perhatikan, 174 tadi kita bagi dengan 30%. Ingat, pembagian adalah perkalian yang terbalik, maka 30/100 yang ada di bagian bawah kita akan balik menjadi dikalikan dengan 100/30. Sehingga ketika kita kalikan maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 580. Nah, informasi ini akan kita kalikan nanti dengan banyaknya lempar jumroh pada kegiatan manasik haji. Nah, ternyata kegiatan manasik haji itu memiliki 3 kali jenis lempar jumroh di dalamnya. Jadi 3 jenis jumroh. Yang pertama adalah jumroh ula,
kemudian jumroh wusta, dan jumroh aqobah, yang masing-masing membutuhkan 7 kerikil, sehingga totalnya adalah 21 kerikil. Sehingga ketika siswanya itu adalah 580 orang, kemudian satu orangnya itu melakukan lempar jumroh sebanyak 21 kerikil, maka kita kalikan 580 dengan 21 tersebut. Jadi kita kalikan 58 kali 21 berapa sih? Sini berarti 8, 5, kemudian di sini 6, ingat 1, 2 kali 5, 10 tambah 1, 11, sehingga dapatnya adalah 8, 1, 1, 2, 1, berarti dapatnya adalah 12.180 gitu ya. Ternyata di sini opsi-opsinya di sini salah ketik ya. Ini dari soal yang sebelumnya. Jadi jawabannya tetap haruslah yang ini. 12.180. Opsi yang benar harusnya di sini opsi-opsinya adalah 4.060, 12.180, di sini 17.400, dan yang ini adalah 18.200. Ini ada kesalahan ketik dari pihak kami. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan surah Al-Haqqah ayat 30. Misalkan A adalah bilangan yang disebut pada ayat tersebut. Banyaknya bilangan asli yang kurang dari A dan memiliki lebih dari satu faktor persekutuan prima dengan A adalah titik-titik. Nah, untuk pembahasan soal nomor 17 ini seperti biasa sudah saya tampilkan secara utuh dari awal sampai akhir, tetapi sini akan saya jelaskan satu persatu kembali agar kalian memahaminya. Jadi perhatikan di sini, yang mana sih yang dalam ayat ini yang memiliki unsur angka di dalamnya? Ternyata yang ini ya, perhatikan sab'una. Sab'una di sini artinya adalah 70, sehingga A yang dimaksud pada soal ini adalah 70 juga. Nah, ternyata 70 ketika kita cari faktorisasi primanya menggunakan cara pohon faktor ataupun yang lainnya, itu kita peroleh adalah 2 kali 5 kali 7. Nah, misalkan NP adalah banyaknya kelipatan P yang kurang dari 70. Nah, kalau misalkan di sini P-nya kita ganti dengan 10. Kenapa kita ganti dengan 10? Karena dimintakan yang memiliki lebih dari satu faktor persekutuan prima dengan A. Nah, kalau misalkan 257, ini kan kita bisa pisah-pisah ya, bisa menjadi 2 kali 5, bisa juga kita ganti jadi 2 kali 7, dan juga bisa kita pisah menjadi 5 kali 7. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud di soal ini. Nah, ketika yang kita maksud adalah N10, jadi banyaknya kelipatan 10 yang kurang dari 70 itu berapa sih? Nah, ternyata banyaknya itu bisa kita cari dengan cara membagi 70 yang merupakan A yang di soal ini, kita bagi dengan 10 tersebut, kemudian kita kurangi 1. Kenapa kita kurangi 1? Karena 70 itu tidak termasuk di sini. Karena yang diminta adalah yang kurang dari A. Kalau dia kurang dari A, yang kurang dari A ini apa saja? Berarti mulai dari 69. Jadi 69 ke bawah itu yang dimaksud. Gitu ya. 70 itu tidak termasuk, makanya kita kurangi dengan 1. Maka kita peroleh 70 per 10 kurang 1 sama dengan 6. Maka untuk yang kelipatan 10 kurang dari 70 ada 6. Nah, kemudian di sini untuk yang kelipatan 14. Nah, untuk kelipatan 14 bisa kita bagi juga 70 bagi 14, kemudian kita kurangi 1. 7 bagi 14 kurang 1, kita peroleh hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kalau misalkan yang 35 dari 5 kali 7 tadi, 70 bagi 35 kan 2, 2 kurang 1, 1, maka kita peroleh banyaknya itu 1, gitu ya. Nah, kemudian karena yang diminta adalah totalnya, total dari bilangan asli yang kurang dari A atau 70 yang memiliki lebih dari satu faktor persekutuan prima dengan A, itu cara untuk mendapatkannya sangat mudah. Kita tinggal menjumlahkan saja N10, N14, dan juga N35 yang sudah kita peroleh dengan cara di atas, dengan cara menjumlahkannya hasilnya ya, 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 11. Maka jawaban dari soal ini tidak lain tidak bukan adalah jawabannya 11. Sangat mudah ya. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi bagian ke-6 dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.